Penjabat Gubernur Kalimantan Barat Bapak Dr. Harrison Menkes beserta rombongan. Selamat datang kami ucapkan kepada Ketua Umum ICMI Bapak Profesor Dr. Arif Satria SPMSI beserta rombongan di Bumi Katulistiwa Kalimantan Barat. Selamat datang kami ucapkan kepada Ketua ICMI Organisasi Wilayah Kalimantan Barat Bapak Profesor Dr. Haji Tamrin Usman beserta rombongan. Selamat datang kami ucapkan kepada Rektor Universitas Tanjung Pura Bapak Profesor Dr. Garuda Wiko. Selamat datang kami ucapkan kepada peserta Musyawarah Wilayah 5 ICMI Organisasi Wilayah Kalimantan Barat. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir pada hari ini. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita saksikan bersama tarian Selamat Datang dari para penari dari Sanggar Andari. Selamat menyaksikan. Sirih dari Pulau Mutiara, pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka acara. Acara pembukaan kegiatan Musyawarah Wilayah 5 ICMI Organisasi Wilayah Kalimantan Barat dengan tema Peran ICMI dalam Pembangunan Berkelanjutan untuk Indonesia Bermartabat, Inklusif dan Kompetitif, hari Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Indonesia kebangsaan
Hadirin disilahkan duduk kembali. Sebelum memulai saya dipantun juga. Berlayar jauh hingga ke Borneo, singgah sebentar di Tugu Khatulistiwa. Selamat datang para tokoh ternama di Muswil ICMI, bersama kita berkarya. Yang kedua, sore hari berwisata ria, mengunjungi Tugu Khatulistiwa. Selamat datang peserta yang mulia. Semoga acara ini penuh berkah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Profesor Arif Satria SPMSI, Ketua Umum ICMI. Selamat datang Pak di Kalimantan Barat. Yang kami hormati Bapak PJ Gubernur Dr. Harisan MKes. Terima kasih. Profesor Gardawiko, rektor saya. Yang kami hormati Ketua Korwil ICMI Kalimantan Barat, Profesor Tamrin Usman DHI, mantan rektor juga. Yang kami hormati Bapak Kapolda yang diwakili pada hari ini. Kemudian Bapak Pangdam juga diwakili, Pak Syarif Abdullah, Ketua Parpol, tokoh masyarakat. Ada Pak Kanwil juga diwakili, tokoh agama, tokoh pemuda, Dewan Penasehat Pengurus ICMI, Orwil Kalbar, Ketua Alisa Hadijah Kalbar, Ketua Ikatan Saudagar Muslim Indonesia Kalbar, Organisasi Daerah ICMI Kabupaten Kota. Para pertemuan ini senantiasa mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai Ketua Panitia Pelaksana Muswil ICMI, izinkan saya menyampaikan laporan kegiatan Muswil yang telah dan sedang kita laksanakan ini. Kegiatan Muswil kelima ini dihadiri oleh 14 wilayah dan organisasi ICMI daerah, mulai dari Kapuas Hulu, dari Sintang, turun lagi Melawi, turun lagi kita Sadau, Sanggau, Landak, kemudian juga dari baratnya tuh dari Sambas, Singkawang, Mampawah, lanjut lagi ke selatannya dari Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kayong, Kuburaya, dan tentunya Kota Pontianak. Pengusaha Lisa Khadijah Kalbar, ya, Ibu Aida dan kawan-kawan,
Majelis Pengurus Wilayah Ikatan Saudagar Muslim Indonesia ISMI, Pak Haji Syukir, terima kasih. Selama acara ini, Muswil akan membahas berbagai agenda penting, mulai dari laporan pertanggungjawaban pengurus, evaluasi program kerja, hingga pemilihan pengurus baru untuk periode 2024-2029. Persiapan Muswil ini telah dilakukan berapa bulan nih? Kurang lebih 2 bulan lah, di mana seluruh panitia bekerja keras untuk memastikan bahwa setiap aspek kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih kepada SC dan kepada UC, mulai dari penyusunan agenda, koordinasi dengan pihak-pihak terkait, hingga pelaksanaan di lapangan. Alhamdulillah, berkat kerja keras dan kerjasama dari seluruh panitia dan dukungan penuh dari semua pihak, acara Muswil ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Namun demikian, kami juga menyadari bahwa masih ada kekurangan di sana sini. Untuk itu kami juga mohon maaf dengan segala kerendahan hati ketidaksempurnaan yang mungkin terjadi selama penyelenggaraan kegiatan ini. Di Indonesia, mungkin nanti mohon Ketua Umum menyampaikan bagaimana dekadensi moral yang menjadi tantangan kita dalam membangun Indonesia ke depan, terutama di 2050 nanti. Termasuk juga bagaimana kita inklusif, tidak eksklusif. Selama ini banyak kartel-kartel, tidak hanya kartel di pasar, termasuk juga kartel politik. ISMI itu harusnya independen dan transformatif serta sangat-sangat kompetitif. Jadi kami berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam pembukaan hari ini. Semoga Muswil kelima ini berdampak positif dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Amin. Demikianlah, sebelum saya tutup, pantun lagi. Pantai pasir panjang indah pemandangannya, ombak datang bergelombang. Mari kita jaga bumi bersama agar masa depan semakin gemilang. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak. Bapak Ibu yang saya hormati, ini kopiah penuh berkah, ini kopiah istimewa. Inilah kopiah yang dipakai anak cucu Keraton Kadaria Pontianak. Terima kasih. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan bahagia untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan dan kita muliakan Bapak PJ Gubernur Kalimantan Barat, Bapak Dr. Harrison MKes. Terima kasih Pak Gub. Sama-sama kita banggakan dan kita hormati anggota Dewan.
Pak Sarip Abdullah Kadri telah hadir di sini. Beliau Komisi 5, mudah-mudahan kembali ke Komisi 5. Biar jalan kita tambah licin. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bapak Ketua Umum ICMI, Bapak Profesor Arif Satria. Yang kita banggakan Pak Rektor Profesor Garuda, bukan Garuda Indonesia ya, Garuda Wito, Rektor Untan, melanjutkan kerja saya. Tentu yang kami hormati Bapak Forkompinda yang mewakili mulai dari Pangdam, Kapolda, dan Lanut, dan sebagainya. Yang sama-sama kita hormati, hadir di sini PJ Bupati Mempawah, yang sebelumnya itu adalah Ketua ICMI Mempawah. Karena sudah dapat PJ, disahkan ke yang lain, bagi-bagi kesibukan. Yang saya hormati ketua-ketua Orda ICMI se-Kalimantan Barat. Kalau dilihat mulai dari Kota Pontianak, Kuburaya, Mempawah, Singkawang, Sambas, Bengkayang, Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kaposulu, Ketapang, dan terakhir itu Kayong ya. Terima kasih. Begitu juga para ketua Batong, ketua Alisa Hadijah, kemudian perempuan ICMI, alhamdulillah hadir semua. Bapak Ibu, sivitas pimpinan yang ada di Nusantara di sini yang baru saya ketemu tadi itu Dekan Visipol, Pak Helan, Pak Haji Pak Helan. Dan tentu saja Bapak Ibu yang hadir di ruang ini yang tidak sempat saya sebut satu persatu. Dia mengatakan di mana ya Pontianak ya? Bisa jadi mereka tidak tahu, tetapi isu dunia itu sudah sampai kemari. Kalau kita bicara soal ketahanan, ada 3 isu ketahanan yang penting yang menjadi fokus pembicaraan dan perhatian masyarakat dunia. Food security, energy security, dan lingkungan hidup, environmental security. Ketahanan energi, ketahanan pangan, dan ketahanan lingkungan hidup beserta airnya. Masyarakat dunia mengatakan suatu bangsa yang menguasai 3 ketahanan ini, dia selamat dari persaingan dunia. Dia menyimpulkan, mengusung tema peran ICMI dalam pembangunan yang berkelanjutan, yang bermartabat, yang inklusif, yang kompetitif. Itulah tema yang kami angkat. Mudah-mudahan dalam muswil ini tidak hanya kita mengevaluasi sudah sejauh mana kita melangkah dalam implementasi dari semangat visi misi ICMI, tapi juga kita memikirkan ke depan. Indonesia Emas telah kita canangkan. Tentu kita tidak ingin meleset dari Indonesia Cemas yang insya Allah 2045. Dalam sejarah Indonesia itu berjaya, ternyata siklusnya per 100 tahun. Berpijak dari pengalaman sejarah ini, maka bangsa ini sudah bersepakat 2045 ini adalah saatnya Indonesia Emas. Oleh sebab itu diperlukan draft langkah kita bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan pertemuan hari ini dan pertemuan besok kami di internal ICMI se-Kalimantan Barat ini bisa menyusun rekomendasi untuk kemajuan kita bersama, karena hadirnya ICMI ini untuk rahmatan lil alamin, untuk semua orang, untuk semua manusia.
Tidak hanya untuk orang warga ICMI, tapi seluruh manusia, tidak hanya di Indonesia, di mana saja. Mudah-mudahan kita bisa mensusun dengan baik dan memberikan sebuah legacy untuk pemikiran, konsep kepada kemajuan Indonesia maupun wabil khusus di wilayah Kalimantan Barat. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin mengucapkan terima kasih khusus kepada Pak PJ Gubernur. Alhamdulillah dengan keringanan hati dan tangan beliau telah mempermudah urusan kita, pertemuan kita hari ini. Makasih Pak, mudah-mudahan menjadi amal jariah ya, Pak PJ Gubernur ya. Kami ucapkan terima kasih, kemudian juga kami ucapkan terima kasih kepada Pak Ketua Umum dalam kesibukannya itu masih memprioritaskan untuk hadir di sini. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Rektor Untan Tanjung Berat yang telah memfasilitasi sehingga kita bisa menikmati ruang ini dengan enak ya, tidak kepanasan ya. Terima kasih. Ini gratis loh. Nah, tentu saja Bapak Ibu ya, pengurus baik tingkat wilayah maupun daerah dan juga Forkompinda, terima kasih banyak atas kerjasamanya. Saya senang, bangga ketika tamu datang dengan seragam tertentu. Nah, jadi kita ini seragamnya beraneka ragam. Inilah Indonesiaku. Dan sebelum saya mengakhiri, saya mohon berkenan Pak PJ Gubernur untuk menyampaikan sambutan dan sekaligus membuka musyawarah wilayah kelima ICMI wilayah Kalimantan Barat, dan nanti insya Allah didampingi oleh Pak Ketum, Pak Rektor dan lain sebagainya. Dan tentu saja kita berharap nanti Pak Ketum selain memberikan sambutan juga memberikan arahan, pandangan dan informasi terkini tentang negara kita, sehingga kita nggak terlambat ya, karena ada pelaku penting di negara ini yang hadir di ruang ini. Saya rasa itu Bapak Ibu yang saya hormati, mohon doa mudah-mudahan kami dalam 2 hari ini bisa menyelesaikan tugas mulia untuk meninggalkan sesuatu, mudah-mudahan menjadi legacy untuk generasi kita sekarang dan akan datang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini saya juga harus pantun dulu. Ikan hiu makan soto babat. I love you, ICMI Orwell, Kalimantan Barat yang hebat-hebat. Jalan-jalan ke Pontianak naik bus. Sayangnya pantun saya sudah habis. Yang saya hormati Bapak PJ Gubernur, Bapak Dr. Harisan MKes. Yang saya hormati Pak Rektor Universitas Tanjung Pira, Ketua ICMI Orwell Kalimantan Barat, senior saya Pak Tamrin Usman. Yang saya hormati Forkompinda, Bapak Kapolda, Bapak Pangdam, dan juga anggota DPR yang hari ini berhadir, dan juga para pengurus Orda yang mewakili Orda masing-masing. Yang saya hormati juga, ini ada Ketua Himpunan Alumni IPB yang juga hadir. Biasa kalau rektor IPB datang, Ketua Alumni IPB wajib datang, Pak. Dan sekalian berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka untuk silaturahmi, dalam rangka untuk pelaksanaan muswil. Karena Pak Tamrin selaku Ketua ICMI Orwell sudah memasuki masa 10 tahun, kurang lebih ya 2 periode, yang saat ini sudah saatnya harus melakukan proses regenerasi. Dan saya mengapresiasi ICMI Orwell Kalbar mengambil tema yang saya kira sangat penting sejalan dengan tren terkini,
karena hari ini yang kita hadapi adalah perubahan. Bahwa jadi rektor membuat renstra, baru ditetapkan renstra itu bicara ke 5 tahun, langsung diubah seketika. Karena apa? Karena asumsinya berubah semua. Asumsinya adalah ada pandemi COVID. Sehingga perubahan-perubahan begitu cepat ini, sekalian, ini luar biasa, apalagi dipicu oleh revolusi industri 4.0. Jadi kalau kita mengajarkan, Pak Rektor mengajarkan di bangku kuliah, hari ini mengajarkan skill baru, kompetensi baru, maka umurnya hanya 5 tahun. Dalam 5 tahun, skill yang kita miliki tinggal 60%. Saya bayangkan setelah 2030, itu perubahan skill itu bisa bukan lagi 5 tahun 30% berubah, mungkin dalam 5 tahun sudah 60% berubah. Jadi Bapak sekalian, ini dunia pendidikan juga dunia mengalami disrupsi. Ya. Saat ini mengalami disrupsi siapa? Media massa. Koran-koran sudah mulai rontok. Tidak ada koran lagi. Tidak banyak koran yang sekarang menerbitkan cetak. Itu sudah selesai. Televisi sudah tersaingi oleh YouTube. Ya. Kemudian kalau dulu Pak Tamrin mau beli rumah itu yang dicari ada kabel telepon nggak gitu. Sekarang nggak ada rumah yang pakai telepon. Semua sudah, ini perubahan yang saya kira begitu dahsyat. Ya. Jadi Ibu sekalian, dulu Pak PJ Gubernur punya sahabat pena, sekarang namanya follower, namanya friend. Nggak ada lagi nama sahabat pena, kirim surat pakai kertas, 2 paragraf dibalas 1 bulan kemudian dengan perangko Rp110. Sekarang Bapak sekalian, ini revolusi industri 4.0 ini sudah merombak tatanan kehidupan kita, termasuk dalam berbagai bidang. Jadi kecepatan kita merespons ya perubahan-perubahan itulah yang menjadi tantangan. Yang kedua adalah perubahan iklim. Ya. Jadi perubahan iklim itu setiap 1 derajat naik, maka akan terjadi penurunan produksi beras 10-20%. Sapi, produktivitas akan menurun. Susu, produktivitas akan menurun. Ya. Kopi, ini sudah menjadi keniscayaan dan ini momentum kita untuk bisa mendorong agar kita ini semakin berdaulat atas pangan. Begitu pula soal geopolitik di Timur Tengah, saya kira akan mengancam krisis energi. Jadi kalau kita tidak mampu mengatasi kemandirian energi, kita akan terancam dengan adanya krisis geopolitik di tingkat global yang ternyata dampaknya akan luar biasa kepada kita semua. Besok ada pertemuan antara Resmi ya, dengan Dubes Iran dan juga para pemikir Iran. Besok kami harus segera pulang ke Jakarta karena besok pagi di Hotel Borobudur pertemuan tokoh-tokoh cendekiawan Iran akan datang untuk mendiskusikan dengan kita semua tentang bagaimana persoalan-persoalan geopolitik, persoalan-persoalan kerjasama di regional yang penting bagi kita untuk memperkuat posisi negara-negara Islam, ya, negara-negara yang saat ini memang berusaha untuk tetap eksis supaya terciptanya Baldatun Thayyibatun Warabun Ghafur. Nah, Bapak sekalian, dinamika perubahan-perubahan itu ini memerlukan beberapa langkah kita. Kita perlukan yang pertama adalah perlu mindset baru. Jadi dalam mindset ini ada 2 pendekatan. Ada yang disebut sebagai growth mindset, ada yang sebagai fixed mindset. Orang yang memiliki growth mindset itu ini adalah orang yang yakin bahwa dirinya bisa berubah, yakin bisa mengubah keadaan. Jadi kalau orang sudah punya optimisme, orang sudah punya kepercayaan diri, itu modal bagi kita memiliki mindset baru. Karena menyikapi perubahan 4 tadi, maka perubahan mindset itu menjadi kunci. Kalau kita pasrah pada keadaan, itu sering disebut sebagai fixed mindset. Dunia sudah berubah, cara pandang tidak berubah. Ya. Dunia sudah luar biasa berkembang, cara pandang tidak berkembang. Intinya kita tidak bisa menatap masa depan dengan kacamata masa lalu. Bagi rektor, bagi presiden, bagi wali kota, bagi bupati, ketika akan menjalankan proses transformasi, proses tablik tadi itu akan mudah ketika basis legitimasinya kuat. Legitimasi kuat karena apa? Karena kepercayaan publik. Nah, sehingga kepercayaan publik itu sekarang menjadi taruhan besar. Proses transisi bangsa kita ini proses transisi yang memerlukan kepercayaan publik yang sangat kuat, sehingga terus terang kami di KPK ini, panitia pansel KPK, saya masih sesuatu yang masih terbebani. Beban kenapa? Karena KPK begitu terpuruknya hari ini, bagaimana kita harus membangkitkan kembali kepercayaan publik pada KPK. Ini tantangan yang tidak mudah.
bagi pansel untuk menemukan orang-orang yang memiliki kredibilitas tinggi. Karena kuncinya adalah tadi, sidik, fatanah. Sehingga ketika dia mendapatkan amanah, jadi bisa dipercaya, inilah yang kemudian apapun yang dilakukan akan mudah diikuti oleh orang lain. Jadi kata kunci amanah tadi adalah model bagi kita menjalankan tabligh. Bapak sekalian, kita berceramah, kita menyuruh orang untuk berbuat sesuatu tanpa kredibilitas tidak akan mungkin terjadi. Jadi kredibilitas itu saya kira faktor yang paling penting sekali. Makanya kompetensi, ya, kejujuran, integritas, ya, itu menjadi faktor bagi kita untuk menjalankan proses transformasi dengan baik. Nah, disinilah Bapak sekalian, mengapa ICMI moto 5 tahun ini menjadi motonya inspirasi transformatif, karena kita berusaha untuk satu, responsif terhadap perubahan, dinamika global kita cermati, kemudian pada saat yang sama kita menurunkan pada agenda-agenda aksi transformatif. Kita tidak hanya sekedar bicara, tapi kita harus melakukan. Jadi moga-moga ICMI Arul Barat, Kalimantan Barat bisa responsif terhadap perubahan yang terjadi di Kalimantan Barat dengan dinamika ekologis yang saya kira sangat menantang di sini. Bagaimana menciptakan sustainability yang baik, bagaimana bisa sudah bicara karbon, bagaimana bicara tentang sustainable oil palm, sawit yang berkelanjutan dan sebagainya. Karena apa? Alam kita ini adalah alam yang harus kita jaga. Karena alam ini dulu rasionalitas ekonomi dominan sehingga terjadi kehancuran lingkungan. Tapi kalau rasionalitas ekologi dominan, yang terjadi adalah stagnasi. Sehingga mengawinkan rasionalitas ekonomi dan rasionalitas ekologi itulah sebenarnya esensi dari sustainable development. Jadi pembangunan berkelanjutan itu berisi perimbangan antara rasionalitas ekonomi dan rasionalitas ekologi. Supaya apa? Supaya pembangunan kita ini benar-benar bisa menjamin keberlangsungan kehidupan anak cucu kita. Karena apa? Karena kita punya tanggung jawab agar kita ini bisa menciptakan rahmatan alamin. Dan sehingga ICMI dalam hal ini penting untuk melakukan pelatihan-pelatihan. Di Jakarta kami melakukan pelatihan dai untuk perubahan iklim. Jadi para dai, para khotib itu sekarang sudah mulai bicara tentang perubahan iklim, bicara tentang kesehatan, bicara tentang cryptocurrency, bicara tentang blockchain. Jadi kalau khotbah Jumat tidak hanya bicara soal surga neraka, tapi bicara soal ketahanan pangan, bicara soal ketahanan energi, bicara soal betapa pentingnya menjaga kesehatan, betapa pentingnya menjaga lingkungan. Karena apa? Problem besar bangsa kita ini karena apa? Pesan-pesan moral dari tokoh-tokoh ini harus terus digaungkan sesuai dengan isu-isu yang memang saat ini menjadi masalah serius. Karena apa? Hasil survei membuktikan itu sekalian. Pada saat COVID, orang yang paling dipercaya itu nomor satu adalah dokter. Ini Secara resmi kepada Bapak Dr. Haji Harrison MKes, disilakan. Saya beberapa kali mendengar pidato orasi ilmiah dari pakar-pakar di IPB. Jadi memang kalau pakar-pakar IPB itu menguasai semua ilmu, kecuali pertanian, apalagi pertanian, ya Prof. Nah jadi saya ini sebenarnya kalau saya pidato sekarang, wah kalau dinilai jauh kalah sama pidatonya. Saya bacakan pantun dulu, Prof. Izinkan saya menyapa dengan pantun. Semoga yang hadir semangat menyala. Makan roti Srikaya di pagi hari, duduk di ayunan sambil rebahan. Kita bahagia hadir di sini. Semoga kegiatan ini membawa keberkahan. Menyusun jerami di kandang angsa, makan pengat ubi minumnya, air serbat. ICMI menjadi bagian pembangunan bangsa, semangat inklusif, kompetitif, bermartabat. Makasih Bu Talia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan untuk hadir pada acara kita pada hari ini, musyawarah wilayah kelima Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, organisasi wilayah Kalimantan Barat dalam keadaan sehat walafiat. Sekalian, Kalimantan Barat ini pertumbuhan ekonominya kalau di kuartal 2 tahun 2024 itu 4,76. Ini di bawah
angka pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,05. Tetapi kalau kita bandingkan dengan kuartal 2 tahun 2023, itu angkanya itu 4,00. Jadi kalau dari 2023 ke 2024 ini kita mengalami peningkatan sekitar 0,76. Nah, tetapi ada hal-hal yang harus diwaspadai. Selamat datang. Ada hal-hal yang harus diwaspadai mengenai isu perlambatan. Jadi memang kita ada perlambatan. Jadi untuk kuartal 1 ke kuartal 2 itu kita mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Ya, saya menyapa tadi, Pak. Nah, ini jadi pertanyaan. Saya tanya ke BPS. BPS bilang enggak, Pak, karena Mei kemarin kita overstock setelah libur ada 2 libur di Mei dan sebelumnya Lebaran kita ada overstock. Setelah itu akan terjadi overstock dan itulah menyebabkan harga-harga turun dan penurunan angka inflasi. Nah, dari mana lagi saya bisa tahu bahwa memang ini terjadi overstock bukan karena pendapatan masyarakat turun. Mereka bilang kalau angka pembelian kendaraan bermotor roda 4 itu meningkat di Kalimantan Barat. Dan yang paling meningkat itu adalah pembelian kendaraan roda 2. Itu 16 kali lipat. Nah, ini kan data saya dapatkan dari BPS. ICMI itu udah ngasih loh. Jadi Prof Gusti itu udah ngasih sama saya. Seharusnya diminta atau tidak diminta tetap harus bantu saya, Pak. Prof tetap harus bantu saya karena pertimbangan dari BPS mungkin lebih objektif lagi kalau misalnya ada pertimbangan dari organisasi-organisasi lain termasuk dari ICMI, kan keluarga membebani mereka dan akhirnya Jepang itu terjadi penurunan laju pertumbuhan penduduk. Lama-lama kosong itu Jepang. Dan kita yang pindah ke sana kali, Prof. Nah, jangan sampai ini terjadi juga dengan kita, Prof. Artinya begini, jangan sampai nanti kita ini urbanisasi menumpuk di kota ini, menumpuk di Singkawang, menumpuk di Mempawah, yang angka penganggurannya sudah kelihatan tuh. Jadi angka pengangguran di kota Pontianak itu lebih dari 8%. Sementara di desa-desa, di kabupaten itu Kapuasulu itu hanya 2% angka penganggurannya. Karena apa? Karena itu tadi banyak sebenarnya lahan yang mereka bisa buat suatu usaha, suatu pekerjaan. Nah itu, jadi jangan sampai ke depan itu kita terus membiarkan urbanisasi. Sudah saatnya kita berpikir mengonsep bahwa sekarang mari kita membangun itu, konsepnya sudah dari dulu, membangun itu. Tadi sudah dipesan untuk membuka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, musyawarah wilayah kelima Ikatan Cendekiawan Muslim wilayah Kalimantan Barat pada hari ini saya nyatakan dibuka. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon Bapak PJ Gubernur untuk tetap di tempat. Saya mundur ya. 3, 2, 1, silakan Bapak. Terima kasih. Foto bersama. Kami silakan untuk foto bersama. Sudah Pak. Ya. 1, 2, 3. Saya di 1, 2, 3. Gaya bebas, semangat. It's me. It's me. 1, 2, 3.
lagi 1, 2, 3. Ya, terima kasih kepada Pak Gub, silakan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Pak. Mewakili Bapak Melvin, Ibu Izin, Pak. Profesor Dr. Norma, kami silakan untuk mewakili Bapak Melvin. Silakan Ibu. Kajati. Yang mewakili Kepala Kejaksaan Tinggi, kami silakan untuk naik ke atas panggung. Kami silakan untuk berfoto bersama. Terima kasih kepada Bapak Ibu, kami persilakan untuk kembali ke tempat. بسم الله الرحمن الرحيم نوينا كما نوى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأسلافنا الصالح ونبدأ بقراءة الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وذرياته وأصحابه والتابعين والتابعين لهم بإحسان يوم الدين ثم إلى أئمة المجتهدين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والكبر ومن فتنة المحياة والممات ومن شر فتنة المصيح الدجال ومن المغرام والمعثم اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين وانصر الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين اللهم ادفع عنا البلاء والقحط والجذب والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن خصوصا في بلادنا إندونيسيا خاصة
وبلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا أمن الخائفين أمنا مما نخاف، يا أمن الخائفين سلمنا مما نخاف، يا أمن الخائفين نجنا مما نخاف. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. ربي فانفعنا ببركاتهم واحلنا الحسنى بحرماتهم وامنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.